Film ini berjudul Bahubali, The Beginning yang dirilis tahun 2015. Film ini menceritakan tentang seorang putra mahkota yang selamat dari pembunuhan dan ditemukan oleh warga kampung dan merawatnya hingga dewasa. Mari kita simak rangkuman ceritanya. Cerita dimulai dengan penampakan peta yang menunjukkan beberapa kerajaan dan kemudian beralih ke air terjun. Di bawahnya ada seorang perempuan yang terkena anak panah dan sedang menggendong bayi. Ia dikejar prajurit dan berhasil membunuhnya walaupun kemudian ia terjatuh terbawa arus. Lalu ia meraih sebuah batang kayu dan berkata pada Dewa Siwa, bahwa ia bersedia mati tapi meminta bayi itu tetap hidup untuk naik tahta di Mahismati. Ia meneriakkan Mahendra Bahubali kemudian ia tenggelam dan tetap mengangkat bayi itu agar tak tenggelam. Beberapa orang kebetulan datang dan menolong bayi itu. Ibu itu mengacungkan jarinya ke arah atas air terjun sebelum ia hanyut terbawa arus sungai. Orang-orang itu kemudian memeriksa keadaan di sekitarnya dan mereka menemukan gua. Salah satu perempuan di antara orang itu merasa bahwa bayi itu adalah hadiah dari dewa untuknya karena ia tidak mempunyai anak. Kemudian ia meminta orang-orang untuk menutup gua itu. Waktu berlalu dan anak itu hari ke hari menjadi besar. Ia diberi nama Siva oleh sang ibunya. Setiap hari Siva penasaran dengan apa yang di atas air terjun. Meskipun dilarang, Siva tetap berusaha naik ke atas air terjun itu. Di tempat lain ibu Siva menyiram berulang kali untuk berdoa pada batu Dewa Siwa agar Siva nurut dan tidak naik ke air terjun lagi. Kemudian Siva datang dan ingin membantunya untuk mengambil air tapi kata gurunya itu tidak boleh dilakukan karena harus Sanga sendiri yang melakukannya. Karena berulang kali Siva dilarang membantu ibunya, ia kemudian ingin membawa batu Dewa Siwa itu ke air terjun. Sanga mencoba menghentikannya, tapi Siva bersikeras dan berhasil membawa batu Dewa Siwa itu ke air terjun. Ia mengatakan pada ibunya bahwa ibunya tak perlu menyiram batu itu lagi, karena batu Dewa Siwa itu telah tersiram ribuan kali di bawah air terjun itu. Lalu tiba-tiba, jatuh sebuah topeng dari air terjun dan Siva mengambilnya. Semenjak itu Siva tak pernah naik ke atas lagi. Ia hanya memandangi topeng yang ditemukannya. Ibunya pun bahagia dan berpikir Dewa Siwa telah mengabulkan doanya. Tanpa sengaja Siva menaruh topeng itu di pasir, dan ternyata topeng itu berwujud wajah seorang wanita. Ia sangat senang dan berimajinasi topeng itu menjadi seorang perempuan cantik yang memanggilnya. Siva kemudian memanjat dan bisa mencapai puncak air terjun itu. Ketika di atas, Siva melihat seorang perempuan yang dikejar beberapa orang. Siva kemudian mengikutinya, tapi ternyata perempuan itu menjebak para pengejarnya. Perempuan itu membunuh semua prajurit itu bersama teman-temannya. Perempuan itu bernama Avantika. Avantika menanyai salah satu prajurit yang memakai kalung tanda dari kelompoknya. Dan prajurit itu menjawab bahwa kalung itu diperoleh dari orang kelompok Avantika yang tertangkap untuk menyelamatkan Devasena. Sementara itu Siva masih mengawasi dari jauh dan bersembunyi di balik pohon. Kemudian Avantika pulang ke sebuah goa dan memberitahukan bahwa temannya telah mati kepada ketuanya. Ketuanya kemudian memberikan kata-kata penyemangat kepada para pengikutnya. Karena ratu mereka masih ditahan di kerajaan. Sementara itu Siva masih mengawasi mereka dari luar goa. Di dalam kerajaan, seorang bernama Katapa bertemu dengan seorang dari Arab yang menawarkan pedang. Tapi pedang itu ditolak Katapa karena tidak sesuai kriterianya.
Katapa adalah budak pengabdi kerajaan yang sangat pandai dalam berkelahi. Ia diakui sangat baik oleh orang Arab itu, bahkan orang Arab itu mau membebaskan Katapa dari budak. Tapi Katapa menolaknya. Di tempat lain, Avantika sedang beristirahat. Sekilas ia berkaca di air danau melihat wajahnya yang kurang terawat, kemudian ia tiduran dan memasukkan tangannya ke air. Shiva menyelam mendekat dan melukis tangan Avantika di dalam air. Tapi tiba-tiba Avantika terbangun dan pergi. Ketua mengumpulkan semua pengikutnya dan memberitahukan bahwa di kerajaan akan ada acara yang menurutnya itu adalah waktu yang tepat untuk menyelamatkan Devasena. Ketua menunjuk Avantika untuk melakukan misi itu. Avantika kemudian maju ke depan, tapi ketika ketua ingin memasangkan tanda di tangannya, ketua kaget karena tangan Avantika telah dihiasi lukisan. Ketua marah karena mengira Avantika hanya mementingkan kecantikannya saja daripada perjuangannya. Avantika menepis tuduhan itu dan meyakinkan ketua bahwa dia tidak seperti itu. Kemudian ketua memberikan tanda itu ke Avantika. Di dalam kerajaan Mahismati, Raja Baladewa akan bertarung dengan banteng. Banteng itu menyerangnya tapi berhasil dijatuhkannya. Ketika para prajurit mengikat banteng itu terlepas dan menyerang raja. Katapa mencoba menghentikannya tapi tak bisa. Raja yang melihat itu lalu melompat dan memukul banteng itu hingga tersungkur. Baladewa kemudian menghampiri Katapa dan memberikan permintaan untuk Katapa karena berusaha menolongnya. Walaupun Bala tahu bahwa Katapa tidak menyukainya. Katapa kemudian meminta pada Baladewa untuk membebaskan Devasena yang telah dirantai 25 tahun lamanya. Mendengar itu Baladewa malah memberikan pedang untuk Katapa agar bisa membebaskan Devasena dengan cara membunuhnya. Raja juga berkata bahwa tidak hanya 25 tahun Devasena akan dirantai, tapi sampai mati akan tetap dirantainya. Baladewa dan yang lain kemudian menemui Devasena yang sangat tak berdaya. Katapa terlihat sedih menyaksikan itu, sedangkan Baladewa terlihat begitu benci pada Devasena. Baladewa dan yang lain kemudian pergi. Sedangkan Devasena mengumpulkan ranting-ranting pohon. Malamnya Katapa menemui Devasena untuk meminta Devasena agar mau dibebaskan. Tapi Devasena merasa yakin bahwa anaknya lah yang akan datang menolongnya. Katapa tidak percaya. Bagaimana mungkin anak Devasena yang telah mati bisa menolongnya sambil mendesak Devasena bersedia ditolongnya hingga kayu di tangan Devasena terjatuh. Devasena marah dan mengatakan bahwa yang Devasena lakukan mengumpulkan kayu tanpa alasan dan dianggap orang gila. Devasena mengumpulkan kayu itu untuk membakar Baladewa dan ia yakin bahwa anaknya pasti akan datang. Di tepi danau, Avantika penasaran dengan orang yang melukis tangannya. Kemudian ia meminta bantuan temannya untuk berpura-pura menjadi dirinya, sedangkan ia mengawasi dari atas pohon dan bersiap untuk memanah. Ketika di atas pohon, ternyata Shiva telah di atasnya. Shiva mengeluarkan ular untuk mengganggu konsentrasi Avantika. Lalu Shiva melukis lagi di bahu Avantika. Ketika turun, temannya kaget melihat bahu Avantika sudah ada lukisan lagi. Avantika kaget lalu mencari Shiva dengan mengikuti jejaknya. Avanti. Di dalam hutan, Shiva sedang sendirian lalu datang Avanti yang langsung menyerangnya. Shiva mencoba membuat jebakan untuk Avantika tapi ternyata Avantika lolos dan menodongnya dengan senjata. Avantika sangat marah dan menancapkan pedangnya di dada Shiva hingga mengeluarkan darah. Abol. Shiva tetap tenang dan mengungkapkan perasaannya pada Avantika. Avantika tambah marah dan menyerang Shiva. Tapi Shiva sangat menguasai pertarungan itu dan merubah Avantika terlihat seperti layaknya wanita dan menjadi sangat cantik. Avantika melihat dirinya di air lalu ia tersenyum.
Siva datang dengan membawa topeng yang ditemukannya. Lalu Avanti menanyakan apakah benar Siva datang jauh-jauh hanya untuk menemuinya. Siva menjawab iya dan Avanti pun haru dan kemudian memeluknya. Di Mahismati, Baladewa sedang melihat patung emas dirinya yang akan didirikan. में व्याप्त हो जाएगी। Kembali ke Siva dan Avanti, Avanti melihat gelangnya lalu membius Siva. Ia pergi ingin menjalankan tugasnya tapi di perjalanan ia tertangkap para prajurit kerajaan. Siva lalu datang menolongnya, ia menghajar semua para prajurit itu. Lalu ada seorang prajurit yang memanggil nama Siva dengan nama Bahubali dan meminta ampun. बाहुबली मुझे मत मारो प्रभु मुझे क्षमा करो। Lalu datang lebih banyak prajurit mengejar Siva dan Avanti. Avanti terkena senjata mereka lalu Siva menolong dan mendorong sebuah batu besar untuk menghalau prajurit itu. Gunung salju pun longsor tapi Siva dan Avanti berhasil selamat dengan mengendarai kulit kayu. Kemudian Siva ingin menggantikan tugas Avanti untuk membebaskan Devasena. Di kerajaan, Devasena merasa anaknya Bahubali telah datang dan akan menolongnya. Sedangkan para pekerja sedang mendirikan patung emas Baladewa. Tiba-tiba beberapa pekerja tidak kuat menahan tali pengikatnya dan membuat patung itu terjatuh. Ketika hampir menimpa orang-orang, Siva datang dan menarik patung itu. Siva juga menolong orang pekerja yang tadi terjatuh. Ketika itu wajahnya terlihat dan pekerja itu memanggilnya dengan nama Bahubali. Lalu kemudian diikuti orang-orang lainnya meneriakkan nama Bahubali. Raja menjadi geram mendengar itu. Di kampung, ibunya Siva menangis karena Siva sudah lama tidak pulang. Ia dan warga kampung membuka goa yang pernah ditutup dan masuk untuk mencari Siva. Baladewa dan ayahnya masih penasaran kenapa orang-orang meneriakkan nama Bahubali. Mereka kemudian mengumpulkan prajurit untuk mengetahuinya. Sementara itu Siva sedang mencari Devasena dan memakai seragam prajurit. Ia bertemu prajurit lainnya dan diajak menemui sang raja. Setelah berkumpul, raja kemudian menanyakan pada prajurit siapa yang menyebut pertama kali nama Bahubali. Siva menjawabnya, tapi ketika ia mau sampai di depan raja, ia mendorong tempat api dan membakar kain yang ada di situ dan kemudian ia kabur. Siva dikejar-kejar prajurit dan akhirnya ia sampai di depan Devasena dan tertegun melihat keadaan Devasena yang dirantai. Siva lalu bertarung dengan para prajurit dan memotong rantai yang mengikat Devasena lalu membawa Devasena pergi dengan kereta kuda. Di tengah jalan, Siva terkena jebakan dan pingsan hingga berlumuran lumpur di wajah dan badannya. Ketika siuman, ia melihat Devasena sedang dianiaya, ia langsung mengamuk dan menghajar pangeran. Katapa dan para prajurit sampai di tempat itu. Di sisi lain kelompok Avantika dan Ibu Siva beserta warga kampung juga sampai di tempat itu. Shiva! Katapa bertarung dan kewalahan melawan Siva kemudian ia memanggil kudanya yang membawa sebilah pedang. Siva yang melihat itu langsung lari dan mengambil pedang itu duluan. Siva kemudian memenggal kepala pangeran di bawah guyuran hujan deras yang membersihkannya dari lumpur. Katapa kemudian ingin menyerang Siva dengan tombak, tapi kemudian ia menjatuhkannya begitu melihat wajah Siva. Katapa bersimpuh dan mengatakan, Bahubali. Semua orang langsung tunduk mendengar itu. Katapa lalu meraih kaki Siva dan menaruh di kepalanya. Paginya, Katapa berterima kasih pada Sanga yang telah membesarkan Siva. Siva kebingungan lalu menanyakan siapa sebenarnya dirinya. Katapa menjelaskan bahwa ia adalah putra dari Amarendra Bahubali. बाहुबली का अंश हो तुम। Lalu cerita kembali ke 50 tahun lalu, di mana kakeknya Siva yang bernama Maharaja Vikram Dewa mendirikan kerajaan Mahismati. Karena licik, Bija Dewa tidak dilantik menjadi raja walaupun ia tertua.
dan Bija mengira bahwa itu karena kekurangan fisiknya dan itu membuat gejolak besar di kerajaan. Kemudian kerajaan mengalami kekosongan pemimpin dan seorang bernama Martanda mencoba memberontak tapi digagalkan oleh Ibu Suri Sivagami. Ibu Suri mempunyai dua orang pangeran yang akan dijadikan raja di kemudian hari, yaitu Bahubali dan Baladewa. Ketika besar dua orang ini sama-sama hebat, tapi Bahubali terlihat lebih merakyat dan baik ketimbang Baladewa. Sebelum Ibu Suri menentukan raja baru, Ibu Suri dikhianati oleh Saketa yang mencuri rahasia militer Mahismati. Ibu Suri memanggil kedua pangeran untuk mencarinya. Mereka berdua menemukan Saketa di kerajaan lain di daerah sarang penyamun Singapura. Bahubali dan Baladewa mencoba masuk ke tempat itu tapi penjagaannya begitu ketat. Lalu Bahubali mengalihkan perhatian penjaga dengan membeli semua minuman untuk semua orang di situ hingga penjaga lengah. Sedangkan Baladewa masuk mencari Saketa. Setelah mengetahui keberadaan Saketa, Baladewa dan Bahubali mengejarnya. Ketika sampai jurang, Saketa ingin bunuh diri melompat ke jurang. Bahubali melompat untuk menangkapnya dengan memberikan tali pada Baladewa. Baladewa yang tidak menyukai Bahubali membiarkan talinya terlepas tapi tali masih menyangkut pada batu. Baladewa akan memotong tali itu tapi Katapa datang dan Baladewa kemudian menarik tali itu. Setelah sampai di atas, Saketa ditanya dan mengatakan bahwa ia menjual rahasia ke Kalakeya. Ibu Suri dan para pembesar kerajaan melakukan perencanaan karena Kalakeya akan menyerang Mahismati. Di situ sepakat menggunakan strategi perang dari Bahubali. Bija Dewa mengatakan bahwa yang bisa membunuh Kalakeya akan menjadi raja. Tapi Bija Dewa memberikan pasukan yang tidak adil pada Bahu dan Bala, di mana Bala mendapatkan pasukan dan senjata yang lebih baik ketimbang Bahu. Ketika Bija sedang berbincang, tiba-tiba seorang prajurit di atas ingin mengambil kain tenda. Pada saat ritual menuju peperangan, Bala mempersembahkan darah banteng untuk sang dewa. Sedangkan Bahu mempersembahkan darahnya sendiri untuk disembahkan. Kedua pasukan kemudian bertemu dan tak ada yang mau mengalah dan akan berperang. Ibu Suri marah dengan kata-kata Kalakeya. Ia meminta Kalakeya ditangkap hidup-hidup untuk bisa menyiksanya terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Bala menyerang dengan senjata tempurnya yang sudah lebih maju daripada Bahu. Tapi Bahu lebih cerdas walaupun dengan senjata lebih terbelakang. Ia menggunakan kain besar yang sudah dikasih minyak untuk menyerang pasukan Kalakeya lalu membakarnya. Setelah beberapa lama, Bahu dan Bala kemudian menyerang ke Kalakeya. Tapi ketika pasukan mereka telah mendekat ke Kalakeya, Kalakeya mengeluarkan para tawanan yang diikat oleh mereka. Bahu berhenti tapi Bala tetap menyerang hingga membunuh para tawanan dan pasukan Kalakeya. Bahu yang kasihan pada rakyatnya kemudian menggunakan strategi yang bisa menyelamatkan tawanan-tawanan itu dan tetap membunuh para pasukan Kalakeya. Di belakang, pasukan Kalakeya berusaha menembus benteng pertahanan Katapa. Tak berapa lama pasukan Kalakeya berhasil menembus pertahanan itu. Pasukan Mahismati porak-poranda dan ketakutan. Di saat itu Bahu membakar kembali semangat pasukannya dan mereka kembali bersemangat menghadapi pasukan Kalakeya. Situasi berbalik, pasukan Mahismati kembali menyerang ke Kalakeya. Bahubali bertarung dengan Kalakeya, dan ia berhasil mengalahkan Kalakeya. Ketika Bahu sedang mengangkat pedangnya, tiba-tiba Baladewa membunuh Kalakeya dari jauh. Pasukan Kalakeya kalah dan melarikan diri, sedangkan pasukan Mahismati kembali ke tempatnya.
Bija Dewa sangat senang karena Baladewa telah membunuh Kalakeya dan yakin Bala akan menjadi raja. Tapi ternyata Ibu Suri memutuskan lain. Baladewa dijadikan komandan perang sedangkan Bahubali dijadikan raja. Bija Dewa keberatan dengan keputusan itu, lalu Ibu Suri menjelaskan mengapa ia memilih bahwa dalam peperangan Baladewa hanya berfokus untuk menang tanpa memperhatikan rakyatnya. Sedangkan Bahubali memenangkan peperangan tapi juga berhasil menyelamatkan rakyatnya. Lalu semua orang menyambut gembira dengan terpilihnya Bahubali. Sin kemudian kembali ke cerita sebelumnya. Sanga sangat senang karena selama ini ia merawat keturunan raja. Kemudian Sanga ingin sekali bertemu dengan Raja Bahubali. Tapi Katapa menjawab bahwa Raja Bahubali telah tiada. Siva lalu bertanya siapa yang bisa membunuh Raja Bahu yang hebat itu? Katapa sambil menangis menjawab bahwa yang membunuh Raja adalah seorang pengkhianat, yaitu dirinya sendiri, dan film ini pun selesai. Bahu